Teman-teman ATLM Indonesia, kembali lagi kita masuk ke pembahasan materi hematologi di channel ATLM Indonesia, yaitu latihan soal-soal latihan TLM. Materinya hematologi dasar atau hematologi pertama. Ini sudah bagian ketiga soal-soal yang kita bahas. Materinya tentang antikoagulan ya, seperti kemarin yang sebelumnya, dan tabung vakum. Jadi artinya antikoagulan yang ada di dalam tabung vakum. Ini spesial untuk menambah pembelajaran atau perkuliahan di luar dari kelas secara online, sehingga teman-teman mendapat tambahan ilmu selain dari dosen-dosen atau guru-guru pengampu mata pelajaran atau mata kuliah di dalam kampus atau di dalam sekolah. Jadi spesial untuk SMK, D3, D4, S1 TLM. Oke, tanpa basa-basi dan tanpa membuang banyak waktu, kita langsung saja bahas materinya satu persatu. Soal nomor 1. Tabung vakum yang digunakan untuk dibekukan darah bersifat plain tanpa aditif, hasil akhir utama untuk diambil serum, maka memiliki tutup A merah, yang B hijau, yang C biru laut, yang D kuning, E hitam. Jadi jawabannya yang tepat adalah tutup warna merah. Jadi tutup warna merah itu dibekukan, penggunaannya dibekukan darahnya, dan untuk memperoleh serumnya harus disentrifus dulu supaya mendapatkan maksimal volume serum yang diinginkan. Kita pindah ke soal nomor 2. Penggunaan tabung vakum tutup merah dalam laboratorium untuk keperluan titik-titik, kecuali yang A kimia klinik rutin, yang B imunologi, C bank darah crossmatch, yang D elektrolit, yang E hematologi rutin. Di sini yang masuk bukan untuk penggunaan tabung vakum merah adalah hematologi rutin. Karena hematologi rutin mensyaratkan darah tidak boleh beku. Harus darah yang dalam bentuk cair. Nah, ini yang kecualinya. Kita pindah lanjut ke nomor 3. Apabila keperluan pemisahan serum lebih baik ketimbang tutup merah, yang tadi kita bahas warna merah, tapi itu masih kurang bagus katanya redaksi soal, maka digunakan tabung vakum tutup kuning. Hal ini karena yang A berisi K3-EDTA, yang B berisi SST gel, C natrium sitrat 3,2%, dan litium heparin isinya, yang E natrium fluorida. Jadi isinya beda-beda ini. Jadi jawabannya yang tepat tabung kuning itu berisi SST gel, ya kan? SST gel dia mengandung gel spirited pada tabung, sehingga dia memisahkan serum lebih bagus, bebas dari benang fibrin. Nah, intinya SST gel itu di situ kelebihannya dibandingkan tabung plain warna merah. Lanjut kita ke nomor 4. Tabung vakum yang digunakan untuk pengambilan darah dengan permintaan faktor-faktor pembekuan darah, maka tabung vakum pada tutup yang berwarna titik-titik yang harus disiapkan dan diambil oleh petugas plebotomi. Yang A lavender, yang B hijau, C merah, D abu-abu, yang E biru muda. Jadi jawabannya yang tepat adalah biru muda. Jadi biru muda ini dipakai untuk faktor-faktor pembekuan darah.
nanti. Dan volumenya ada yang kecil, ada yang besar. Tergantung nanti pengambilan darahnya, kalau terlalu banyak atau terlalu sedikit, maksudnya sedikit kita pakai tabung yang agak kecil. Tapi kalau misalnya lumayan besar banyak, pakai yang agak besar. Tapi idealnya disarankan teman-teman lebih baik menggunakan yang kecil saja, yang 1,8. Lebih bagus ketimbang yang besar, karena terlalu banyak ngambil darah pada pasien ya kurang bagus juga bagi si pasien, karena ya terbuang percuma kalau memang penggunaannya sangat sedikit. Apalagi menggunakan alat-alat sudah otomatis, tidak begitu banyak memerlukan spesimen. Plasma dari tabung tutup warna biru muda ini. Nah, ini tuh contoh tabungnya. Kita teman-teman bisa melihat tabungnya warna biru muda atau biru laut. Ya, bagusnya biru laut lah. Oke, kita pindah lanjut ke nomor 5. Tabung vakum berwarna biru didesain khusus dengan lapisan polipropilen bagian dalam. Di bagian dalamnya ada polipropilen dan bagian luarnya ada polietilin, mengurangi insiden aktivasi platelet. Si polietilinnya, polipropilennya ini juga sama. Jadi tidak akan terjadi aktivasi platelet atau aktivasi pembekuan darah. Maka perbandingan yang tepat dengan darah titik-titik. A 1 bagian darah ditambah 9 bagian antikoagulan. Yang B 4 bagian darah tambah 1 bagian antikoagulan. Yang C 9 bagian darah ditambah 1 bagian antikoagulan. Yang D 1 bagian darah ditambah 4 bagian antikoagulan. Yang E 1 bagian darah ditambah 1 bagian antikoagulan. Jadi jawabannya sesuai perbandingan standar internasional, bahwa untuk tabung vakum berwarna biru dengan daya isap vakumnya itu dia akan memberikan perbandingan 9 bagian darah ditambah 1 bagian antikoagulan. Nanti ada darahnya disedot hingga tanda garis. Tanda garis misalnya volumenya 1,8. Nah, nanti seperti itu, nanti sekitar segitu nanti di anunya apa namanya? Tandanya, atau 2,7 misalnya. Lanjut kita ke nomor 6. Tabung vakum untuk pemeriksaan darah rutin hematologi sehari-hari berisi K3 EDTA. K3 EDTA jadi triple kalium, triple potasium lah. Dengan tutup dan etiket berwarna titik-titik. Yang A ungu, yang B hijau, yang C merah, yang D abu-abu, yang E biru. Jadi kalau K3 jelas sudah, kalau orang yang biasa memegang-pegang tabung vakum pasti tahu warnanya ungu. K3 EDTA itu ungu. Nah, kalau temannya nanti yang K2 itu nanti warnanya ungu muda. Ini ungu, memang benar-benar ungu. Nah, ini contohnya EDTA warna ungu. Kita pindah lanjut ke nomor 7. Antikoagulan yang paling direkomendasikan untuk pemeriksaan hematologi analiser adalah K3 EDTA yang menggunakan label tabung tutup yang A lavender, B biru laut, C hijau, D abu-abu, yang E hitam. Nah, seperti tadi yang dikatakan, yang warnanya untuk K3 EDTA ini warnanya lavender. Jadi ada perselisihan, perbedaan tiap perusahaan warna-warnanya tergantung penglihatan mata kita. Tapi yang saya tahu untuk K3 EDTA itu lavender. Kalau untuk K2 EDTA itu warnanya ungu. Lavender ini warnanya ungu muda. Kalau ungu tua atau ungu saja itu K2 EDTA. Jadi ada perbedaan dalam hal produsen mendeskripsikan warnanya. Nanti ada juga mungkin warnanya agak ke ungu pink, ya magenta nanti arahnya kalau ungu pink. Misalnya ungu ke warna biru, nah lain lagi nanti itu warnanya beda-beda. Oke, lanjut. Nah, ini dia contoh K3 EDTA-nya, tabung vakumnya. Ini warnanya ungunya pun kita melihat beda ini. Ada yang ungu, memang ungu ini, ungu lavender.
Kita pindah lanjut ke soal nomor 8, teman-teman ATLM Indonesia. Tabung vakum bertutup warna biru laut berisi cairan titik-titik. A natrium sitrat 3,8%, yang B natrium sitrat 3,2%, yang C K2EDTA, yang D K oksalat dan NaF, yang E heparin. Jadi jawabannya teman-teman bisa memprediksi natrium sitrat 3,2%. Jadi konsentrasi 3,2% itu spesial diisi atau dimasukkan ke dalam tabung warna biru laut atau biru muda. Karena memang ini spesial digunakan untuk faal hemostasis. Tadi kan sudah kita bahas perbandingannya, 9 bagian darah tambah 1 bagian antikoagulan. Natrium sitrat 3,2%. Jadi ini spesial ya, jangan digunakan untuk pemeriksaan ESR, tapi harus ke faal hemostasis. Lanjut kita nomor 9. Tabung vakum berikut ini yang harus dilakukan inversi 8 kali. Inversi itu maksudnya pengocokan bolak-balik sebanyak 8 kali. Setelah tercampur darah adalah kecuali. Yang A K3EDTA, yang B natrium sitrat 3,2%, natrium sitrat 3,8%, litium heparin, yang E SST gel dengan aktivator. Jadi jawabannya jelas adalah SST gel dengan aktivator, karena SST gel aktivator ini kita tidak perlu melakukan pencampuran inversi. Justru nanti pada saat pemisahannya dia nanti malah melalui proses sentrifugasi, dan sangat tidak baik apabila darah yang dalam SST gel ini kita goyang atau kita bolak-balik karena berisiko hemolisis. Jadi alangkah baiknya setelah ditambahkan dengan darah ke dalam tabung untuk SST gel, biarkan saja nanti dia membeku, lalu disentrifus. Kecepatan sedang saja, 2000 rpm. Nah, ini contohnya yang SST gel, ya kan? Nah, warnanya kuning. Kita pindah ke lanjut nomor 10. Antikoagulan yang bekerja dengan mengikat kalsium dan juga sebagai antiglikolitik. Hanya untuk pemeriksaan glukosa darah memiliki tutup tabung adalah titik-titik. Yang A biru laut, yang B ungu, yang C hijau, D merah, yang E abu-abu. Nah, jawabannya adalah abu-abu. Jadi seperti ini teman-teman. Tabung vakum yang berwarna abu-abu itu berisi antiglikolitik, yaitu NaF, khusus spesial untuk pemeriksaan glukosa darah. Jadi misalnya kalau dirasa pemeriksaannya itu pemeriksaan glukosa darah itu perlu banyak sekali spesimen yang diambil dan penundaannya lama, jadi harus menggunakan ini. Karena glikolisis dapat terjadi apabila darah didiamkan lebih dari 1 jam, 2 jam, bahkan 2 jam sudah mulai terjadi glikolisis yang memang sudah menurun, tergantung nanti penurunannya berapa, jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam 4. Nah, ini antiglikolisis atau glikolitik NaF ini mampu menahan darah tetap bagus di atas dari 5 jam. Jadi kalau misalnya 5 jam, 6 jam, aman saja, darahnya tidak akan rusak. Jadi idealnya bisa penundaannya hingga 5 jam darah tadi untuk dilakukan pemeriksaan glukosa darah. Dan di sini pemeriksaannya jelas menggunakan plasma oksalat dan NaF. Oke, pindah kita. Nah, ini contohnya dulu, kita lihat contohnya untuk antikoagulan yang tabung vakumnya berwarna abu-abu berisi antiglikolitik dan oksalat sebagai pengikat kalsium. Nomor 11. Tabung vakum bertutup warna hitam digunakan untuk pemeriksaan titik-titik. Yang A hematologi, yang B faal hemostasis, yang C LED SR, yang D crossmatch bank darah,
Yang E, analisa gas darah atau blood gas analyzer. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah tabung tutup hitam untuk LED, laju endap darah atau erythrocyte sedimentation rate. Jadi memang spesifikasinya harus khusus dan perbandingannya pun 4 bagian darah ditambah 1 bagian antikoagulan EDTA. Natrium sitrat 3,8%. Dan ini karena darahnya lebih banyak antikoagulan sehingga lebih encer. Jadi kurang cocok untuk, atau memang tidak cocok untuk hemostasis. Ini lebih encer dan juga tidak bisa digunakan untuk pemeriksaan hematologi rutin karena darahnya encer. Terlalu banyak NaCl. Memang tujuannya penggunaan NaCl-nya, penggunaan natrium sitrat. Tujuan mengencerkan darah ini pertama selain mengurangi pemakaian darah dari pasien supaya darahnya sedikit dipakai karena ada pengencer. Yang kedua, mempermudah melihat adanya proses kecepatan eritrosit mengendap dalam misalnya tabung Westergren atau Winthrop. Nah, itu. Oke. Nah, ini teman-teman bisa melihat tabungnya tutup warna hitam. Tapi variasi. Ada yang memang murni tutup warna hitam seperti ini saja. Nah, kita mungkin bisa langsung memanfaatkannya dengan memipet ke tabung Westergren. Ada juga yang tabung warna hitamnya panjang kurus. Itu misalnya untuk ESR otomatis atau ESR fast detector atau ESR yang lain menggunakan sistem infrared. Tapi ya tabung vakumnya ini juga bervariasi juga dari segi volumenya juga. Tapi untuk perbandingan tetap 4 bagian tambah 1 bagian antikoagulan. Nah, itu saja teman-teman. Bagian 3 mengenai hematologi dasar tentang tabung vakum dan antikoagulan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Salam kompetensi. Nantikan soal lainnya teman-teman. Semoga bermanfaat dan barokah. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Nah, nanti selanjutnya mungkin kita membahas mengenai tabung vakum khusus.